Kalau saya sih terus ibu Tapi nggak apa? apa sih? Kalau dia gimana? Terus karena males aja sih bu sekolah, capek, kayak kurang istirahat itu. Ibu kalian ada dengan tugas kah? Lumayan banyak sih ibu. Kayaknya sih capeknya tuh gara-gara kebanyakan pikiran sih bu, kayak mau tidur tuh jadi sulit tidur gitu loh, karena kalau dia mau tidur tuh mikir yang makan dulu, kayak tinggi gitu loh. Oke, memahami ya pasti berat sekarang di kelas kamu udah SMA udah banyak tugas gitu ya. Emang Mia apa sih yang bikin beban Mia akhir-akhir ini? Kelas 12 ya bu ya, terus tuh mau kuliah, terus tuh kayak aku tuh bingung gitu aku kuliah di mana, nggak tahu gimana, terus aku juga kayak kalau mau belajar tuh aku selalu males-malesan, terus aku tuh kayak apa ya, aku tuh nggak ada motivasi untuk kuliah, tapi keluarga aku tuh maksa aku untuk kuliah bu, jadi kayak aku capek dan aku kayak apa yang nggak pingin gitu loh bu untuk melanjutin ini gitu. Ini orang tua ya, dan dia juga kayaknya udah capek, udah di push gitu sama mamanya. Kalau Citi pernah ngomong kayak gitu nggak? Kalau saya sih sama seperti SFK juga sekarang lagi ngerasa kehilangan motivasi gitu. Apalagi kan tugasnya sekarang lagi banyak ya bu ya, dan kayak saya tuh ikut organisasi. Nah di organisasi ini kayak apa ya, disuruh bikin proposal. Nah kayak kan saya jadi sekretaris ya bu, jadi saya kayak disuruh buat proposalnya. Nah waktu ngerjain proposal tuh kayak saya bingung gimana cara ngerjainnya, karena yang awalnya saya tuh niatnya kayak gini, tapi ternyata setelah saya ajuin tentang proposalnya itu kayak gak diterima, otomatis saya harus buat lagi dong dari nol gitu. Nah karena sebelumnya itu ditolak, kayak saya udah kehilangan arah gitu, rasanya kayak gimana ya ini cara benerinnya, ngajuin yang baru ini juga kayak gimana gitu. Jadi saya merasa saya kehilangan arah, nggak punya motivasi lagi bekerja yang baru gitu. Cukup dia kayaknya kasus kalian masalah dirinya gitu. Tapi Cini itu kan sudah dari lama ya kayaknya kejadiannya. Apa yang Cini lakukan saat kejadian itu dan akhirnya masalah itu ya bisa Cini selesaikan? Saya kayak waktu itu kayak saya sempat putus asa banget sih ya bu, karena udah ditolak, udah ngerjain, udah diajuin tapi ditolak, akhirnya buat lagi. Akhirnya saya tuh kayak jadi referensi yang lain gitu, dan nyoba untuk tanya-tanya lah ke teman-teman gitu atau ke kakak kelas yang pernah buat proposal gitu ya. Udah dapet sih bu kayak referensinya tuh kayak gimana, jadi kayak saya coba-coba untuk ngerjain lagi, kayak membangun motivasi saya sendiri gitu, karena ngeliat orang lain bisa juga pernah ngalamin hal yang sama juga, sebelumnya juga pernah ditolak juga, tapi setelah itu kayak coba dikerjain lagi. Nah dari situ kayaknya saya termotivasi lagi gitu buat kerjain dan selesaiin proposalnya. Dari orang lain terus jadi dia sendiri termotivasi. Iya. Ini yang dia kan baru mau akhir-akhir ini itu berdampak banget nggak sih buat kehidupan dia, buat kegiatannya dia tuh kayak gimana, berdampak banget nggak sih? Berdampak banget sih bu, contohnya itu ya kalau sekolah tuh aku tuh dalam keadaan kan kurang tidur, kurang istirahat, jadi kayak pelajaran-pelajaran tuh nggak masuk otak gitu. Terus juga pas aku overthinking gitu kan aku sambil scroll TikTok kan ya. Nah terus pas aku scroll TikTok tuh kayak ternyata tuh banyak orang lain kayak aku gitu loh, dan mereka tuh kayak ada yang pengen bunuh diri, terus ada yang masalah-masalahnya kayak dibully teman sampai bunuh diri gitu. Kayak di TikTok saya tuh jadi kayak penuh yang seperti itu gitu loh, tentang bunuh diri, terus juga tentang kayak
self harm gitu sih. Jadi kayak saya kayak kadang tuh terpikirkan gitu loh untuk mau mencoba-coba gitu, karena saya kepo gitu kan. Saya kan pikiran saya kan lagi kayak pusing-pusingnya, lagi stres-stresnya gitu. Apakah memang dengan saya nyoba-nyoba seperti itu tuh akan hilang gitu sih. Ini Pak kami yang coba melakukannya. Sebenarnya sih belum pernah mencoba ya Bu ya, tapi tuh kalau pas aku punya ide untuk bunuh diri tuh aku mau mulainya dari self harm dulu. Sudah pegang gunting gitu, aku kayak sudah mau giniin tangan aku, tapi kayak tiba-tiba aku kayak iya nggak ya gitu. Terus habis itu aku tidur deh gitu. Jadi belum pernah mencoba, tapi kayak akhir-akhir ini tetap dihantui keinginan itu. Aku pengalaman banget, pasti berat banget. Lagi sekarang udah kelas 12, Cindy dan Mia juga punya masalahnya sendiri, dan rasanya pasti capek banget gitu ya. Tapi berharap teman-teman jangan sampai putus asa. Ya terutama Mia, jangan sampai putus asa, jangan memikirkan hal yang negatif ya. Coba mulai sekarang punya yang memahami pasti berat, pasti capek, terutama kalian kelas 12, memikirkan nanti kuliah apa gimana, mau berusaha kayak gimana, dan belum juga masalah dari keluarga, dari pertemanan gitu ya. Jadi berharap teman-teman dengan ada sampai pikiran hal negatif gitu ya, terutamanya ibu harap itu hanya sebatas pikiran saja, jangan juga sampai melakukan hal serius itu seperti itu ya. Iya Bu. Mungkin ibu pengen tahu nih dari Cindy kan kalau misalnya Cindy ada di posisi Mia, Cindy bakal ngapain? Kan tadi Mia bilang ya Bu, kalau tadi Mia itu sempat kepikiran membunuh diri. Nah kalau misal aku ada di posisi Mia dengan permasalahan yang sama kayak Mia, mungkin karena dituntut ya sama orang tua, kayak aku mikir sih ke depannya tuh kayak gimana, karena kan kayak dari orang tua itu sudah nuntut kayak gini-gini, berarti orang tua juga mau yang terbaik anaknya kayak gimana. Nah dari itu aku juga pastinya ada dong kayak tujuan ke depan tuh mau kayak gimana, apalagi kan ini udah SMA ya, kayak terlebih kita lulus, tentunya kita udah tentuin kita arahnya mau kemana. Nah dari itu mungkin kayaknya aku tuh lebih lebih mempertajam pikiranku tentang masa depan gitu, daripada aku harus berpikiran yang negatif kayak tentang bunuh diri itu. Karena kan kalau misal pikiranku yang diubah jadi lebih positif kayak tentang kedepannya itu kayak gimana, arahnya mau kemana, selain mau boleh kerja atau kayak gimana, itu kan pasti lebih positif gitu loh, dan bikin kita termotivasi untuk melakukan hal-hal yang positif gitu. Nah kalau misal ada pikiran itu, mungkin aku bakal ngalihin sama itu sih, kayak sama kesibukanku, sama pikiran kedepannya juga mau gimana gitu. Dan mungkin kalau misal emang ada TikTok yang lewat gitu ya tentang bunuh diri atau gimana, tentang sosial media kayak gitu, mungkin aku bakal skip gitu aja sih, kayak mending kita mencari yang baik gitu, entah apa gimana caranya meningkatkan motivasi itu, atau gimana caranya supaya kita bisa sesuai sama apa yang kita inginkan. Oke, kalau dari Cindy nih yang tadi ibu kata, kalau misalnya lagi di posisi dia bisa loh menenangkan diri dengan hal yang positif. Terus kalau misalnya pengen hiburan tapi ternyata media sosialnya kayak gitu, sedih-sedih, galau-galau, hal-hal yang kayak bisa men-trigger dia, itu bisa skip, bisa cari-cari hiburan yang lain yang lebih benar-benar buat dia tuh nyaman, senang gitu. Nah sama ini apakah Mia sudah pernah melakukannya? Belum sih Bu, saya sampai akhirnya lagi fokus sama yang negatif terus, jadi kayak yang sebenarnya nggak perlu saya pikirin, saya kayak fokus sama kekurangan diri saya gitu. Pasti karena udah muncul negatif, pasti yang ada semuanya ke negatif gitu ya, tidak apa-apa. Tapi mulai dari sekarang mungkin bisa rubah kayak
kalau ada kayak gini mulai sekarang mungkin dia bisa mulai berubah sedikit-sedikit gitu ya, kayak kalau ada pikiran kayak gini gak usah terlalu dipikirin, gak usah terlalu diseriusin, aku healing aja gitu kan. Dia punya banyak teman, dia juga pastinya punya lingkungan yang mendukung seperti itu ya. Gimana ya? Iya ibu, saya akan mencobanya. Ibu harap teman-teman semua juga dari konseling kita hari ini, Ibu harap apa yang baiknya, apa yang bermanfaat dapat kalian ambil, dan buruk-buruknya cukup sampai di sini saja gitu. Oke, mungkin kita adakan konseling kembali ya, kita melihat gimana sih proses kalian yang dari Cindi mengenainya gitu di minggu depan di hari yang sama. Gimana? Baik ibu. Oke, kalau itu kita